Hewan-hewan jenis serangga dan amfibi pada umumnya mengalami yang namanya metamorfosis. Metamorfosis sendiri adalah sebuah proses perubahan bentuk pada hewan-hewan tertentu yang melalui beberapa tahapan. Perlu Bunda ketahui bahwa metamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ketahui lebih jauh perbedaan dari kedua jenis metamorfosis beserta jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna berikut ini. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, walaupun sama-sama merupakan bentuk transformasi atau perubahan bentuk, ada dua kategori yang membedakannya, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya 4 proses tahapan dalam transformasinya. Selain itu, ada perbedaan yang sangat mencolok pada fase pupa dan fase imago. Semua hewan yang mengalami metamorfosis sempurna pasti melewati tahapan pupa dan kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, nyamuk, lebah, lalat, kumbang, semut, nengat, kutu. Kebalikan dari metamorfosis sempurna adalah munculnya perubahan bentuk dari fase nimfa ke fase imago pada metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami ini hanya menjalani sedikit perbedaan bentuk dan tidak melalui tahapan kepompong. Contoh dari hewan-hewan dengan metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoak, jangkrik, dan capung. Mengenal hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Setelah mengetahui perbedaan dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, berikut ini akan dibahas lebih lanjut tentang proses perubahan yang dialami beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. 1. Kupu-kupu. Saat mendengar kata kepompong, semua orang pasti langsung terpikirkan hewan kupu-kupu. Ya, memang benar kupu-kupu adalah jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Tahap perubahan yang dialami kupu-kupu adalah telur, larva, pupa, dan imago. Proses perubahan bentuk pada kupu-kupu ini juga terbilang cukup unik. Pertama, kupu-kupu akan bertelur pada permukaan daun dan saat menetas menjadi sebuah larva. Larva atau ulat kemudian akan memakan daun yang ada di sekitarnya sampai pada waktunya berhenti untuk membungkus dirinya sendiri dengan serat yang dihasilkan dari air liur si ulat. Selanjutnya kupu-kupu akan cukup lama berada pada fase kepompong. Dan, pada waktunya nanti akan berubah bentuk menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. 2. Nyamuk. Selain kupu-kupu, ada juga nyamuk yang merupakan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Hanya saja, nyamuk tidak bertelur di daun, tapi di genangan air. Saat telur nyamuk menetas, maka akan membentuk jentik-jentik yang lama-lama akan berkembang menjadi besar. Dalam perkembangannya, biasanya jentik-jentik juga mengalami yang namanya ganti kulit sebanyak 2 kali. Setelah itu, nyamuk masuk ke tahapan kepompong yang pada waktunya nanti akan bertransformasi menjadi nyamuk. 3. Lebah. Lebah ternyata juga mengalami 4 proses perubahan bentuk seperti kupu-kupu dan nyamuk. Pertama-tama, lebah akan bertelur di dalam sarangnya. Proses perubahan bentuk dari telur menjadi larva cukup cepat karena hanya memerlukan 3 hari saja. Setelah menetas, larva tersebut akan tetap bertahan di dalam sarang sampai melalui proses ganti kulit sebanyak 5 kali. Baru setelah itu, larva bertransformasi menjadi pupa selama kurang lebih 12 hari. Lewat dari 12 hari, lebah pun akan keluar dari sarangnya dengan cara memakan lilin yang menutup jalan keluar sarang. Demikian informasi menarik tentang hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi Bunda dan si kecil.